Assalamualaikum, sahabat. Bayangin aja, di terik matahari siang menembus langit kota, memantulkan cahaya dari atap rumah-rumah megah di kawasan perumahan elit. Jalanan lengang. Hanya suara burung dan gesekan angin yang menggerakkan daun-daun kering di pinggir trotoar. Di tengah panas itu, berjalanlah seorang lelaki muda berpakaian lusuh dengan langkah gontai, membawa karung goni besar di pundaknya. Wajahnya legam terbakar matahari, keringat menetes dari pelipisnya, tapi di matanya masih tampak semangat yang tak pernah padam. Namanya Raka. Sejak kecil, hidup Raka tak pernah mudah. Ia tak pernah mengenal kemewahan atau kenyamanan. Ibunya meninggal ketika ia baru remaja, dan sejak itu ia harus bekerja keras mengais rezeki dari apa saja yang bisa dijual. Botol plastik, kardus bekas, atau besi tua. Ia sudah terbiasa berjalan dari satu gang ke gang lain, menahan lapar, dan tidur di gubuk beratap seng di pinggir kota. Namun satu hal yang selalu dijaga Raka adalah kejujurannya. Hidup miskin bukan alasan buat berhenti jadi orang baik. Begitu pesan ibunya dulu. Hari itu, langkah Raka membawanya melewati kawasan rumah-rumah besar. Ia tidak bermaksud memulung di sana. Hanya sekadar lewat mencari jalan pintas menuju lapak pengepul. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika suara klakson pelan dan bunyi mesin mobil yang mati mendadak terdengar dari arah depan. Sebuah mobil merah mengilap berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda berpakaian rapi, berwajah anggun tapi tampak panik. Ia berjalan tergesa ke sisi mobil dan menunduk, memperhatikan sesuatu di bagian bawah. Raka menyipitkan mata, mencoba melihat dari jauh. Ban mobilnya kempis. Wanita itu tampak kebingungan, menatap sekeliling, berharap ada yang menolong. Tapi jalanan sepi, tak ada satupun kendaraan lain lewat. Raka berdiri diam di tempat, menimbang. Ia tahu, dengan penampilannya yang kotor dan lusuh, orang sekelas wanita itu mungkin akan takut atau salah paham kalau ia mendekat. Tapi nuraninya menolak untuk hanya diam menonton. Ia menghela napas, menurunkan karung goni dari pundak, dan berjalan pelan mendekat. "Permisi, Bu," ucapnya hati-hati, menundukkan kepala. "Bannya bocor, ya?" Wanita itu menoleh cepat. Tatapannya tajam, refleks penuh waspada, tapi hanya sesaat. Begitu matanya bertemu wajah Raka, yang meski kotor, tapi memancarkan ketulusan, tatapan itu melunak. "Iya," jawabnya pelan. "Aku nggak tahu harus gimana. Aku lagi buru-buru, tapi nggak ada siapa-siapa di sini." Raka tersenyum kecil, menggaruk kepala. "Kalau ibu nggak keberatan, saya bisa bantu ganti bannya." "Serius kamu bisa?" tanya wanita itu ragu. "Bisa, Bu. Sering bantu tukang tambal ban kalau lagi butuh uang tambahan," jawabnya dengan nada rendah. Tanpa menunggu jawaban lebih lama, Raka segera mengambil dongkrak dari bagasi mobil. Tangannya yang kotor bekerja cekatan. Ia jongkok, membuka mur, mengangkat mobil, mengganti ban, lalu menurunkannya kembali. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati. Keringat bercucuran, tapi senyumnya tetap terjaga. Wanita itu, Naila, begitu nanti ia memperkenalkan diri, hanya berdiri di samping, memperhatikan dalam diam. Ada rasa heran dalam hatinya. Di dunia yang penuh pamrih, masih adakah orang yang berbuat baik tanpa mengharap imbalan? 15 menit berlalu, ban terpasang rapi. Raka berdiri sambil mengelap keringat dengan ujung bajunya. "Sudah, Bu. Mobilnya bisa jalan lagi." Naila membuka dompet, mengeluarkan selembar uang 100.000. "Ini buat kamu. Terima kasih. Ya, udah bantu aku." Raka menatap uang itu, lalu menggeleng perlahan. "Nggak usah, Bu. Saya cuma bantu. Belum tentu besok saya bisa bantu lagi kalau bukan hari ini." Jawaban sederhana itu menancap di hati Naila. Ia menatap lelaki itu lama, mencoba memahami kenapa seseorang bisa seikhlas itu. "Aku Naila," katanya pelan. Raka tersenyum sopan.
Raka, Bu. Semoga perjalanan ibu lancar. Ia kemudian memanggul kembali karungnya dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Dari kaca spion, Naila masih sempat melihat punggungnya yang sederhana, tapi entah kenapa, meninggalkan kesan yang begitu dalam. Mobil merah itu melaju perlahan menuju gedung tinggi bertuliskan PT Pramana Karya Group, perusahaan milik ayahnya, Pak Mahendra. Naila adalah salah satu direktur muda di sana. Tapi sore itu, pikirannya tidak fokus. Di ruang rapat besar, saat presentasi bergulir, pikirannya melayang pada lelaki tadi. Saat seseorang bertanya pendapatnya tentang proyek sosial baru, Naila refleks menjawab, "Aku setuju. Fokuskan programnya untuk bantu pekerja harian yang butuh pekerjaan tetap." Semua mengangguk, tak tahu bahwa ide spontan itu datang karena terinspirasi oleh Raka. Menjelang malam, langit mendung. Hujan turun deras membasahi kaca jendela kantornya. Naila duduk diam, memandangi rintik air yang menuruni kaca. Di tangannya, secangkir kopi sudah dingin. Entah kenapa, di setiap tetes hujan ia teringat wajah Raka yang berkeringat, tangannya yang kotor tapi pekerjaannya rapi, senyum tulusnya yang menolak uang. Kenapa bisa sebaik itu? Gumamnya. Beberapa saat kemudian, sekretaris masuk membawa map berisi laporan. "Ini data penerima bantuan sosial bulan lalu, Bu." Naila menerimanya, sekadar ingin mengalihkan pikiran. Tapi matanya berhenti di satu baris data. Raka Pratama penerima bantuan sementara, wilayah Sukanegara. Dadanya bergetar. Nama itu, daerah itu, semuanya cocok. Jadi dia bukan sekadar pemulung, bisiknya lirih. Sementara itu, di sisi lain kota, di gubuk kecil beratap seng, Raka duduk di kursi bambu tua, menatap hujan deras di luar sambil memegang segelas kopi hitam. Di wajahnya tergambar lelah tapi damai. "Alhamdulillah," gumamnya, "hari ini bisa bantu orang lagi." Ia tidak tahu bahwa wanita yang tadi ia bantu kini sedang memikirkan dirinya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, udara terasa lembab. Raka sudah bangun sejak subuh. Ia mendengar kabar dari temannya, ada lowongan kerja harian di proyek sosial pemerintah kota, proyek yang katanya dikelola oleh perusahaan besar yang peduli rakyat kecil. Dengan semangat, ia bersiap. Siapa tahu, pikirnya, hari ini keberuntungannya berubah. Di tempat lain, Naila berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Biasanya ia tampil glamor, tapi hari ini ia memilih tampil apa adanya. "Aku ingin lihat dunia dari sisi berbeda," katanya pelan sambil tersenyum tipis. Ia berencana meninjau langsung proyek sosial yang baru disetujui kemarin. Sebuah kegiatan untuk membantu pekerja harian di kawasan Sukanegara. Mobil merah itu melaju di antara jalanan basah, hingga berhenti di sebuah lapangan luas. Suara palu, cangkul, dan tumpukan pasir bergema di udara. Pekerja berjejer, sebagian mengangkut semen, sebagian menyiapkan bahan bangunan. Naila turun dari mobil, mengatur rambutnya yang tertiup angin. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Di antara kerumunan itu, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya. Baju lusuh, tubuh basah oleh keringat, tapi dengan senyum yang sama, Raka. Dadanya bergetar. Dunia seolah berhenti. "Raka," bisiknya pelan. Lelaki itu menoleh, seperti ikut merasakan tatapan seseorang. Matanya membulat, sedikit terkejut. "Ibu mobil yang kemarin mogok?" katanya kikuk. Naila tersenyum. "Masih ingat, ya? Kamu kerja di sini sekarang?" "Iya, Bu. Dengar-dengar proyek ini buat bantu warga sekitar, jadi saya coba daftar." "Bagus," jawab Naila hangat. "Orang sejujur kamu pantas dapat kesempatan yang lebih baik." Sejak hari itu, Raka resmi menjadi bagian dari tim proyek sosial PT Pramana Karya. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari pekerja lain, merapikan alat, menyiapkan air minum, memastikan semua tertib. Semua dilakukan tanpa diminta.
Ia merasa hidupnya kini punya arah. Dari kejauhan, Naila sering memperhatikan dengan mata penuh kagum. Suatu siang, saat matahari terik, Naila datang ke lapangan membawa 2 botol air mineral. "Raka, minum dulu. Panas banget, kan?" katanya lembut. "Wah, makasih, Bu," jawab Raka sambil tersenyum malu. "Sejak kapan kamu kerja kayak gini tiap hari?" tanya Naila. "Sejak kecil, Bu. Dari ngumpulin barang bekas sampai bantu tukang bangunan. Tapi saya nggak pernah malu. Yang penting halal." Jawaban itu membuat dada Naila hangat. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon. "Jarang ada orang kayak kamu, Raka. Ikhlas banget." Raka tersenyum kecil. "Kalau hidupnya susah, Bu, ngeluh juga nggak bikin kenyang. Jadi dijalanin aja." Angin berembus pelan. Mata mereka bertemu sesaat, dan waktu terasa berhenti. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Bukan sekadar kagum, tapi rasa yang lembut, tulus, dan belum mereka sadari. Langit tiba-tiba mendung. Hujan turun deras. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Naila hampir tergelincir di tanah licin, tapi Raka cepat meraih tangannya. Tubuh mereka hanya berjarak sejengkal. "Maaf, Bu. Saya takut Ibu jatuh." "Terima kasih, Raka." Mereka berdiri di bawah atap seng kecil, hujan menetes pelan di depan mereka. "Aku sering mikir," kata Naila lirih, "kenapa orang sederhana bisa tetap bahagia meski serba kekurangan?" Raka menatap jauh ke arah hujan. "Karena kami nggak punya banyak pilihan, Bu. Jadi yang kami syukuri bukan yang belum ada, tapi yang masih bisa kami rasakan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Naila. Di balik kesederhanaan Raka, ada kebijaksanaan yang tak ia temukan bahkan di ruang rapat paling mewah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Papa muncul di layar. Nada suaranya langsung berubah dingin. "Iya, Pak. Aku masih di lapangan, baik. Nanti malam aku ke rumah." Setelah menutup telepon, ia menghela napas. "Papa minta aku ketemu tamu penting malam ini." Raka hanya mengangguk sopan. Dalam hatinya, ada rasa aneh. Seperti firasat bahwa sejak malam itu, hidup mereka takkan lagi sama. Malam itu hujan baru saja reda. Langit di kawasan elit tempat tinggal keluarga Naila tampak kelabu, udara lembab, dan aroma tanah basah masih terasa di udara. Mobil merah yang sama berhenti perlahan di halaman rumah besar bercahaya hangat. Dari dalamnya, Naila melangkah turun dengan langkah gontai. Hatinya masih penuh bayangan tentang Raka, lelaki sederhana yang menolongnya tanpa pamrih dan kini bekerja di proyek sosial yang ia pimpin. Setiap kali mengingat senyum dan ketulusannya, dadanya bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin ia pahami tapi belum berani diakui. Begitu masuk ruang tamu, pandangannya langsung tertuju pada sosok Pak Mahendra, ayahnya, yang duduk di kursi utama bersama seorang pria berjas hitam. Pria itu berwajah tampan, berwibawa, dan memancarkan kepercayaan diri yang tinggi. "Naila, sini sayang," panggil sang ayah. "Kenalin, ini Rafael, anak rekan bisnis Papa dari luar negeri. Papa sudah sering cerita tentang kamu ke dia." Rafael berdiri dan mengulurkan tangan dengan senyum ramah. "Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Papa kamu sering bilang kamu perempuan hebat." Naila membalas senyum sopan, meski hatinya terasa berat. "Terima kasih, Mas Rafael." Percakapan mereka berlanjut dengan suasana formal, tentang bisnis, ekspansi perusahaan, hingga proyek sosial yang Naila kelola. Namun, di balik topik-topik itu, terselip rencana tersembunyi dari sang ayah. Pak Mahendra memandangi keduanya dengan tatapan harap, seolah sudah membayangkan masa depan anaknya bersama pria itu. "Papa pikir kalian cocok," ucapnya akhirnya. "Rafael pintar, tangguh, dan bisa bantu Papa di perusahaan." Naila terdiam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Hatinya menolak, tapi ia terlalu sopan untuk menentang di depan tamu.
Sementara Rafael hanya tersenyum penuh percaya diri, seperti yakin bahwa ini hanya soal waktu. Di tengah percakapan panjang itu, pikiran Naila melayang ke arah lain, ke lapangan proyek yang basah oleh hujan, ketawa para pekerja, dan ke wajah Raka yang tulus mengganti ban mobil tanpa berharap imbalan. Malam itu Naila tak banyak bicara. Setelah Rafael pamit, ia melangkah menuju balkon kamarnya. Angin malam menerpa wajahnya lembut. "Kenapa aku malah memikirkan dia?" bisiknya. Lalu ia menatap langit dan menutup mata. Dalam diam, ia berdoa agar hatinya diberi petunjuk antara dunia yang mewah dan hati yang sederhana. Di sisi lain kota, Raka duduk di gubuk kecilnya. Ia menatap foto almarhum ibunya yang kini mulai pudar. "Bu, aku kerja bareng orang paling baik yang pernah aku temui," katanya lirih. "Tapi aku tahu, aku nggak pantas berharap apa-apa." Hujan di luar kembali turun tipis, seolah ikut menangis bersama isi hatinya. Keesokan harinya, proyek Margasari berjalan seperti biasa. Tapi suasananya tak sama. Naila datang dengan wajah lelah. Raka tetap bekerja tekun, tapi dalam diam. Hingga sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan lokasi. Dari dalamnya turun Rafael, mengenakan kemeja rapi dan sepatu mengilap. Semua pekerja terdiam menatapnya. Ia berjalan mendekat ke arah Naila dengan senyum lebar. "Hai, Naila. Papa kamu minta aku tinjau proyek ini. Katanya kamu sering turun langsung ke lapangan." "Oh, iya," jawab Naila tenang. "Aku cuma mau pastikan bantuan sosial ini tepat sasaran." Rafael menatap sekitar, lalu matanya berhenti pada sosok Raka yang sedang mengangkat semen. Tatapannya berubah dingin. Ia berjalan mendekat, lalu berkata sinis, "Dia siapa?" "Raka, pekerja lapangan," jawab Naila cepat. "Kelihatannya kamu cukup dekat dengannya," ucap Rafael dengan nada setengah menggoda tapi menusuk. Naila menatapnya tajam. "Aku dekat dengan semua pekerjaku. Mereka bagian dari tim ini, bukan bahan omongan." Rafael tertawa kecil tapi matanya tak bersahabat. "Baiklah," katanya datar. "Semoga nggak ada salah paham." Namun sejak hari itu, pandangan Rafael terhadap Raka berubah. Ia mulai menaruh curiga dan rasa iri yang tak bisa ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, saat Raka sedang bekerja di gudang, Rafael datang lagi. "Kamu Raka, kan?" katanya datar. "Iya, Pak," jawab Raka sopan. "Kamu rajin." "Ya, Naila sering sebut nama kamu di rumah," ucap Rafael dengan senyum sinis. Raka menunduk. "Saya cuma kerja, Pak." "Ah, jangan pura-pura polos. Saya tahu tipe orang kayak kamu. Datang dari bawah, pura-pura baik, supaya dapat perhatian orang atas." Rafael menepuk bahunya keras. "Tapi ingat, dunia kita beda. Jangan mimpi terlalu tinggi." Raka diam, menahan perasaan yang membakar dadanya. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ia hanya menatap tanah dan berucap pelan, "Saya nggak punya niat jelek, Pak." Rafael hanya tersenyum miring dan pergi, meninggalkan jejak hinaan di hati Raka. Beberapa hari kemudian, situasi makin tegang. Naila merasa Raka mulai menjauh. Setiap kali ia datang ke lapangan, Raka hanya menyapa singkat dan segera kembali bekerja. Hingga akhirnya sore itu, saat hujan turun, Naila mendekatinya di bawah atap seng kecil. "Raka, kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada yang ganggu pikiranmu?" Raka terdiam lama. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Bu, kalau suatu hari saya nggak kerja di sini lagi, jangan salahin siapa-siapa, ya." Naila menatapnya kaget. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena mungkin kehadiran saya cuma bikin orang salah paham," jawabnya sambil menunduk. Belum sempat Naila menjawab, suara mobil terdengar dari depan. Rafael datang lagi, membawa payung. "Naila, kamu di sini?" katanya sambil menatap tajam ke arah Raka. "Wah, pas banget.
Rupanya kamu lagi ditemani asisten pribadi, ya? Raka mengepalkan tangan, tapi Naila menatap Rafael tegas. Cukup, Rafael. Aku kesini urusan kerja. Kerja. Rafael tertawa dingin. Atau urusan lain? Suasana membeku. Hujan makin deras. Naila melangkah maju, suaranya bergetar tapi tegas. Kamu nggak berhak ngomong begitu. Jangan rendahkan orang lain. Rafael menatapnya tajam, lalu berbalik ke mobil tanpa sepatah kata. Ban mobilnya membelah genangan air, meninggalkan cipratan yang membasahi kaki Naila. Raka menatapnya khawatir. Bu, maaf ya. Karena saya, ibu jadi dimarahin. Naila menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Jangan minta maaf, Raka. Justru aku yang salah, karena aku terlalu peduli sama kamu. Kata-kata itu membuat keduanya terdiam. Di antara suara hujan dan dentuman petir di kejauhan, mereka sama-sama tahu perasaan itu sudah tumbuh. Tapi cinta yang lahir di antara dua dunia berbeda jarang berjalan mudah. Dan malam itu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. 3 tahun berlalu sejak hari hujan di proyek Margasari. Hari ketika Raka pergi tanpa sempat menoleh, meninggalkan Naila berdiri sendirian di bawah langit kelabu. Waktu berjalan, tapi luka di hati Naila tak kunjung sembuh. Ia kini telah menjadi direktur utama PT Pramana Karya, menggantikan ayahnya yang pensiun karena sakit. Semua orang menganggapnya wanita sukses, cantik, berpendidikan, berwibawa. Tapi di balik senyum tenangnya, hatinya kosong. Setiap kali melewati jalan Margasari, matanya refleks mencari sosok itu. Lelaki sederhana dengan jaket lusuh dan tatapan teduh. Di laci mejanya, ia menyimpan karung goni kecil yang dulu ia minta dari lokasi proyek, karung milik Raka. Orang-orang kantor tak tahu, tapi Naila sering membuka karung itu diam-diam, mencium bau debu dan semen yang entah kenapa justru membuatnya merasa hangat. Apa kabar kamu sekarang, Raka? Gumamnya tiap malam. Di tempat lain, di pinggiran kota industri, seorang lelaki dengan helm proyek memimpin puluhan pekerja. Tangannya kuat, suaranya tegas tapi ramah. Ia tak lagi memanggul karung, tapi kini memberi arahan dan menolong pekerja lain. Raka, yang dulu diusir karena status, kini menjadi mandor andalan di perusahaan kontraktor kecil miliknya. Ia belajar banyak, dari jatuh, dari ditolak, dari kehilangan. Setiap kali memandang hasil kerja kerasnya, ia selalu berkata dalam hati, kalau aku bisa bertemu dia lagi, aku ingin datang bukan sebagai beban, tapi sebagai laki-laki yang pantas. Suatu pagi, takdir memutar jarumnya. PT Pramana Karya membuka tender proyek sosial baru di kawasan industri. Raka ikut mendaftar, tak pernah tahu siapa pemberi proyeknya. Setelah seleksi panjang, nama perusahaannya diumumkan sebagai pemenang. Selamat, Pak Raka. Proyek ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Naila Mahendra, kata panitia. Seketika napas Raka tercekat. Dunia seperti berhenti. Nama itu, yang hanya bisa ia sebut dalam doa, kini kembali nyata. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia sangka. Lokasi proyek ramai dengan pekerja, spanduk besar bertuliskan, program sosial PT Pramana Karya, terbentang di gerbang. Raka berdiri di tengah lapangan, memastikan semua siap. Dari kejauhan, suara mobil terdengar. Pintu terbuka, dan langkah sepatu berhak halus terdengar mendekat. Suara itu, langkah yang sama yang pernah berhenti di hadapannya 3 tahun lalu. Bu Naila, ini pimpinan kontraktor yang menang tender, ucap asisten proyek. Namanya Pak Raka. Naila menoleh. Wajahnya sempat pucat. Pandangannya bertemu dengan pria yang berdiri tak jauh di depannya. Lebih tegap, lebih matang, tapi dengan mata yang sama. Pak Raka? Suaranya nyaris tak keluar. Raka tersenyum kaku, menunduk hormat. Iya, Bu. Lama nggak bertemu. Beberapa detik hening.
Hanya suara burung dan angin yang lewat di antara mereka. Naila menatap wajah itu, setengah tak percaya. Kamu, kelihatan beda. Waktu yang ngajarin, Bu, jawab Raka pelan. Sekarang saya kerja sendiri, alhamdulillah bisa bantu orang-orang kayak saya dulu. Aku senang dengarnya, ujar Naila, dan dalam hatinya sesuatu yang lama mati seperti hidup lagi. Hari-hari berikutnya membawa nostalgia yang tak bisa mereka hindari. Setiap kali rapat, Naila berusaha profesional, tapi ada getar lembut di setiap tatapan. Raka pun menjaga jarak, tapi matanya selalu mencari Naila di antara pekerja dan papan rencana proyek. Sore itu, hujan turun tipis. Setelah semua pekerja pulang, Naila masih duduk di taman kecil dekat lokasi. Ia menatap langit yang berwarna oranye keunguan. Tanpa sadar, langkah kaki mendekat dari belakang. Masih suka hujan, Bu? Suara itu familiar, hangat dan lembut. Naila menoleh. Raka berdiri di sana, tersenyum, basah oleh rintik hujan. Aku nggak berubah banyak, ya? Tanya Naila. Berubah, jawab Raka. Sekarang ibu kelihatan kuat, tapi matanya tetap sama, hangat. Hening. Rintik hujan jatuh di daun-daun, menciptakan musik alam yang mengiringi dua hati yang rindu tapi diam. Naila menatap Raka lama. Kenapa kamu pergi tanpa pamit waktu itu? Raka menunduk. Saya takut, Bu. Saya cuma orang kecil. Takut ibu disakiti karena dekat sama saya. Dan kamu pikir aku bahagia setelah kamu pergi? Suara Naila bergetar. Setiap hari aku nunggu kabar, tapi yang datang cuma sepi. Raka menatapnya, mata berkaca-kaca. Saya nggak pernah berhenti mikirin ibu. Tapi saya tahu, orang kayak saya nggak punya tempat di dunia ibu. Naila menggenggam tangannya pelan. Kamu salah, Raka. Dunia ini nggak perlu sama supaya bisa berjalan beriringan. Yang penting, hatinya searah. Kata-kata itu membuat Raka terpaku. Hujan makin deras, tapi mereka tetap berdiri di sana, tanpa payung, seolah tak ingin kehilangan momen itu lagi. Dalam deras air langit, mereka akhirnya saling memaafkan, atas semua salah paham, gengsi, dan perpisahan yang tak pernah diinginkan. Sore berganti malam. Mereka duduk di bawah tenda proyek sambil menatap lampu-lampu jalan. Kamu tahu, Raka? Kata Naila lembut. Waktu aku kehilangan kamu, aku belajar hal penting. Bahwa cinta nggak butuh kesempurnaan, cuma butuh niat untuk bertahan. Raka menatapnya dalam-dalam. Kalau Allah kasih aku kesempatan kedua, aku janji nggak akan lari lagi. Naila tersenyum. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mungkin ini bukan kesempatan kedua, Raka. Mungkin ini memang takdir yang ditunda. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati mereka tenang. Tidak lagi ada rasa takut. Hanya keyakinan bahwa apapun yang tertulis untuk mereka, takdir akan selalu menemukan jalannya. Sinar mentari sore menembus jendela ruang kerja Naila, memantulkan warna keemasan di atas meja kayu. Di sana, tumpukan berkas proyek baru menunggu tanda tangannya. Tapi pikirannya bukan di situ. Sejak pertemuan kembali dengan Raka, hatinya berdebar dengan cara yang tak pernah ia rasakan selama ini. Setiap hari terasa hidup kembali. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena takdir, seperti biasa, ingin menguji seberapa kuat cinta mereka kali ini. Sore itu, telepon kantor berdering. Bu Naila, ini dari proyek lapangan. Suara panik terdengar di seberang. Ada kecelakaan kerja. Bu, Pak Raka jatuh dari rangka baja. Buku di tangan Naila terlepas. Wajahnya memucat. Apa? Sekarang di mana dia? Sudah dibawa ke rumah sakit, Bu. Keadaannya parah. Tanpa pikir panjang, Naila berlari keluar kantor. Mobil merahnya melaju menembus jalanan padat. Di dalam mobil, air matanya jatuh tanpa henti. Ya Allah,
Jangan ambil dia dariku. Belum sekarang. Di rumah sakit, udara berbau antiseptik dan ketegangan. Raka terbaring di ruang UGD, wajahnya pucat, bahunya diperban, dan kepalanya dibalut kain putih. Dokter keluar, menghela napas lega. Nyawanya selamat, Bu. Tapi ia butuh istirahat lama. Tulang bahunya retak. Ada luka dalam di kepala, tapi bisa pulih. Naila menutup wajahnya dan menangis pelan. Alhamdulillah. Beberapa jam kemudian, Raka sadar. Matanya perlahan terbuka, dan pandangan pertama yang ia lihat adalah wajah Naila yang duduk di sisinya, menggenggam tangannya erat-erat. Bu Naila, suaranya serak. Naila tersenyum di antara tangisnya. Kamu sadar juga. Aku takut banget kehilangan kamu. Raka tersenyum lemah. Saya nggak apa-apa, Bu. Cuma luka kecil. Luka kecil. Naila menatapnya kesal tapi haru. Kamu jatuh 4 meter. Raka. Kalau kamu. Raka menyela pelan. Namanya juga hidup, Bu. Kalau nggak jatuh, kita nggak tahu rasanya diselamatkan. Naila tertawa sambil menangis. Kamu selalu bisa bikin aku tenang, ya? Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Seorang pria tua masuk perlahan dengan tongkat di tangan. Papa? Bisik Naila terkejut. Pak Mahendra berjalan mendekat, menatap Raka lama. Jadi ini Raka, ya? Lelaki yang dulu kerja di proyek Margasari. Raka menunduk sopan. Iya, Pak. Maaf kalau dulu saya buat masalah. Pak Mahendra menggeleng. Bukan kamu yang salah, Nak. Papa dulu yang buta. Papa pikir status itu segalanya. Tapi waktu Papa sakit, baru sadar. Semua nggak berarti kalau anak Papa nggak bahagia. Naila terisak, menunduk di sisi ayahnya. Pak Mahendra menatap Raka lagi. Terima kasih karena kamu sudah ngajari Naila jadi manusia yang lebih kuat. Dan kalau kamu masih punya niat baik untuk jagain dia, Papa nggak akan halangi lagi. Raka menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia meraih tangan Pak Mahendra dan menciumnya penuh hormat. Insya Allah, Pak. Saya nggak punya harta atau gelar, tapi saya punya janji. Saya bakal jaga Naila sampai akhir hayat saya. Air mata Naila tak bisa dibendung lagi. Ia memeluk ayahnya, lalu menggenggam tangan Raka. Di ruang kecil itu, tak ada kemewahan. Hanya ketulusan yang menjadi saksi bahwa restu akhirnya turun setelah perjuangan panjang. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai pulih. Ia keluar dari rumah sakit dengan senyum lega. Naila selalu datang setiap hari, membawa makanan, membaca doa, dan bercerita tentang proyek yang kini berjalan lancar. Kini hubungan mereka bukan lagi rahasia. Semua pekerja tahu dan menghormati. Karena mereka tahu cinta itu tumbuh bukan dari harta, tapi dari kebaikan yang nyata. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Naila duduk di sisi ranjang Raka yang sedang membaca koran. Raka? Panggilnya lembut. Iya, Bu Naila? Naila tersenyum kecil. Kamu masih aja panggil aku, Bu. Padahal aku udah lama nunggu kamu ganti panggilan itu. Raka menatapnya dengan mata hangat. Ia menaruh koran, lalu berkata pelan tapi pasti, kalau gitu, izinkan saya berhenti manggil, Bu, dan mulai manggil, sayang, tapi cuma kalau kamu mau jadi istriku. Naila menatapnya tak percaya. Air matanya langsung mengalir. Kamu serius, Raka? Raka mengangguk mantap. Saya serius. Dulu saya pergi karena takut. Sekarang saya pulang karena yakin. Beberapa hari kemudian, di bawah langit Margasari, tempat pertama mereka bertemu, berdirilah tenda putih sederhana. Di sana, di antara para pekerja, tetangga lama, dan keluarga kecil mereka, prosesi sakral berlangsung. Bunga melati menggantung, kursi kayu berjajar rapi, dan di depan penghulu, Raka duduk dengan wajah tenang. Saya nikahkan engkau, Raka Pratama,
dengan Naila Mahendra, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak dibayar tunai. Raka menjawab lantang, suaranya bergetar tapi pasti, saya terima nikahnya Naila Mahendra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hening sesaat, lalu suara, sah, menggema serempak, disusul tepuk tangan dan tangis haru. Naila menunduk, air matanya tumpah deras. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan kebahagiaan. Sore itu, setelah semua tamu pulang, mereka duduk di bawah pohon besar tempat dulu mereka berteduh dari hujan. Naila bersandar di bahu Raka. Kamu tahu, kalau waktu bisa diulang, aku tetap mau mogok di jalan hari itu. Raka tersenyum hangat. Dan kalau waktu bisa diulang, aku tetap mau berhenti bantuin kamu, meski cuma dengan tangan kotor. Matahari tenggelam, meninggalkan cahaya jingga yang lembut di langit Margasari. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati dari dekorasi pernikahan. Raka menggenggam tangan istrinya erat. Aku nggak janji hidup kita bakal selalu mudah, Naila. Tapi aku janji, selama aku masih bernapas, kamu nggak akan pernah sendirian lagi. Naila menatapnya, matanya bersinar lembut. Itu janji yang paling indah yang pernah aku dengar. Mereka berdua berdiri menatap langit senja yang berubah keemasan. Dari kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, menyatukan dua hati yang dulu terpisah oleh dunia, kini bersatu dalam satu ikatan suci di bawah restu langit dan cinta yang tulus. Dan di bawah langit Margasari, cinta mereka menjadi kisah yang abadi. Kisah tentang dua insan berbeda dunia yang membuktikan bahwa takdir tak pernah salah memilih waktu, hanya menunggu hati yang siap untuk saling menemukan.